bersama kami di Bilik Sejahtera. Puji Tuhan, kita ketemu lagi. Sehat. Puji Tuhan. Pasti sehat. Nah, yang lalu kan topik kita bicara tentang siapa sih yang menentukan jodoh. Nah, kemudian kita membahas lagi lebih dalam dan ketemulah ternyata Tuhan yang memilih, kita yang menentukan. Nah, Tuhan yang menyediakan, kita yang menentukan. Nah, dalam menentukan itu kan ada pasti kriteria ya, maunya seperti apa. Akhirnya kita ketemu jodoh kita sekarang dan sampai kepada pernikahan, mungkin sudah punya anak. Nah, kriteria dulu itu kalau Mbak Asri itu yang bagaimana? Ya, biasanya kan kadang-kadang Yang tampan lah pasti. enggak kayak gitu, enggak sesuai dengan kenyataan biasanya. Aku tampan pengennya dulu, yang kayak gini, tahu jodohku sekarang kok gini ya. jangan marah ya suamiku kalau lihat ini loh. Loh, ini kan kita ngomong realita. Oh iya. Ya dulu itu aku punya kriteria. Jadi yang pertama itu putih, kedua itu banyak uang, Wih, kaya. dan yang ketiga itu sama umurnya nggak jauh beda lah. Misalnya dia lebih tua 3 atau 4 tahun gitu. Postur tubuhnya yang tinggi, tegap, gagah gitu. Kan yang dapat sekarang kan tetap tinggi. Iya, Gagah. ya itu semua dipatahkan sama Tuhan. Dapatnya ya sama, gagah juga, bukan putih ya, maksudnya gelap gitu. Yang penting sayang. Yang penting sayang dong. Yang Yang penting sayang. cinta. Manis sekali. Ya Yang penting itu cinta. Jadi Betul, ya? dulu pengennya seperti ini, dapatnya juga ya nggak jauh beda lah seperti itu. Iya, berarti istilahnya nggak jauh-jauh tipis dengan kriteria yang sekarang didapat dengan kriteria yang dulu. Nah, kalau Pak Warno gimana kriterianya? Wah, kalau kriteria saya sebagai laki-laki itu pasti cantik sekali. Semua wanita cantik. Oh, wanita cantik, putih. Kalau karena saya hitam jadi cari istri yang putih lah. Iya. Tapi istri saya sekarang putih loh. Berarti sesuai. Rambutnya, ya Rambutnya kemudian gimana? tingginya. Menurut Pak Warno udah ideal belum? Oh sudah ideal ya. Ya, menurut saya sih begitu. Jadi kalau tingginya itu jangan terlalu tinggi dari saya kan. Nanti saya nggak senang kalau cium itu kan. Terlalu tinggi. Sakit Pak ya. Jadi ada kayak model gini. Model gini. Oh iya. Ya gini ya Pak ya. Ideal. Jadi ya bagi saya sekarang ya sudah lah, cukup lah. Sudah. Sudah pas. Iyalah sudah pas. Dia harus puas dengan yang sekarang iyalah. ya. Dari itu penampilan fisik kan. Kalau aku kriteriaku tidak sesuai dengan Wah, jangan tersinggung ya. Enggak. Karena semakin kesini ternyata apa yang saya kriteriakan dulu itu lebih mantap di Yang suami sekarang. saya yang sekarang. Harus itu Kak. Apa namanya, tanggung jawab itu yang penting, tanggung jawab. Terus kemudian yang penting lagi sayang. Artinya kejelekan saya ke apa ya istilahnya, kalau sudah rumah tangga itu kan gelas aja kalau digini-gini kan lama-lama pecah toh. Iya betul. Terus kalau dalam rumah tangga juga kalau saling kuat sama kuat, artinya akhirnya nggak ketemu. Jadi harus, semakin kesini semakin bisa menyamakan, mengalah, saling mengalah. Nah, kriteria saya ketemunya ini di suami saya ini sekarang. Jadi memang dari Tuhan lah. Iya, dari Tuhan. Kriteria saya masuk itu yang dari Tuhan. Artinya apa yang saya doakan, apa yang saya mau dapat di suami saya. Ya walaupun agak-agak ganteng kalau menurut saya ya. Oh iyalah. Gak ada kecap nomor Harus 2. ada yang lainnya. Masih kecap nomor 1. Itu dari pengalaman pribadi ya. Kita menentukan kriteria untuk jodoh kita sekarang. Nah, kalau dari sisi umum itu tadi pribadi. Kalau dari sisi umum gimana menurut Mbak Asri? Kriteria yang biasanya orang lihat, mungkin ada di pribadinya kita tadi ya.
di tengah-tengah masyarakat Di maksudnya. tengah masyarakat umpamanya. Iya, biasanya sih pengennya itu kan yang ganteng, yang sepadan, sama-sama kaya, Iya. dari keluarga yang apa namanya? Pendidikannya sama pendidikan, gitu ya. berpendidikan gitu. Sama-sama dari keluarga yang Ya, apa ya Pak yang hampir ngomongnya? seimbang ya. Iya, seimbang. Ya, Gak biasanya terlalu kan, jomplang gitu mungkin. iya. Kriteria itu kan biasanya kalau di umur 20. ah Contohnya nih adik saya ya, umur 20. Ya dia mau menginjak 20. Dia pernah bilang sama saya, kalau dia pengen menikah yang umurnya itu 7 atau 8 tahun Lebih ke tua, atas, lebih tua dan kaya. Ya mungkin masih umur 20-an ya. itu harus diaminkan. Ya, makanya itu. Sekali Maksudnya lagi lebih mengerti, umurnya lebih tua, kemudian Kak. Iya. Boleh. Terus Boleh juga itu. ya, Pak. Ya memang itulah, itu kan Kriteria, manusiawi. manusiawi. Itu bagus, wajar. Kemudian Ya, Kemudian umur 30 saya kan menikah, mau menginjakkan umur ke 30 kan. Jadi di situ sudah mulai memilih bukan seadanya ya, maksudnya oh kita sudah ada pandangan, oh dia ini loh yang nanti akan menjadi pasangan saya. Jadi sudah memilih, sudah apa namanya, sudah apa ya istilahnya? Sudah paten pas gitu, mulai dari kan pastinya benar-benar cinta, benar-benar suka. Lucin. ya pokoknya mulai dari duh susah nih ngomongnya, perasaannya sama, ada feeling, habis feeling. itu apa namanya kayak kelek gitu loh Pak. iya. Gimana ya Kalau jelasnya itu? apa Sudah itu pas, sudah punya sudah tutup pas. apa itu? Kalau orang Jawa bilang Iya, tutup boleh botol. tutup. Nah, Botol itu sudah ketemu tutup yang pas. ya sudah punya tutup yang pas gitu ya. Kalau umur 40 sudah ngomong tentang prinsip Pernikahan. misalnya Pernikahan. menuju pernikahan. Jadi bukan seadanya ya, tapi siapa yang mau mendekati, oke kita mau mencoba gitu sampai ke titik ke pernikahan. Itu menurut saya. Iya. Kalau dari Pak Warno nih, dari sisi rohaninya lah istilahnya. Prinsip yang lebih prinsip, Ya, gini. kriteria yang Kalau kita berdasarkan Alkitab ya, itu kan dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 28 dikatakan di sini demikian. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi di sini Allah menciptakan manusia itu ya tujuannya itu beranak cucu. Ya, jadi jangan berpikir kalau saya menikah saya ya nggak perlu anak. Dalam pengertian di sini anak itu kan anugerah Tuhan. Tapi kalau kita dikasih anak itu berkat Tuhan. Tapi jangan punya prinsip saya menikah nggak perlu anak. Nah, jadi Tuhan menciptakan manusia supaya beranak cucu. Kalau nggak beranak cucu, dunia ini sepi terus ya. Nah, kemudian dikatakan di sini juga Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan mulanya menciptakan manusia itu ya supaya ada amanat di sini untuk bekerja ya. Bekerja. Jadi kalau orang menikah itu ya harus tadi punya apa itu beranak cucu, bekerja, menguasai bumi ini ciptaan Tuhan. Nah, itu Tuhan punya apa itu namanya Kriteria. tujuan Tuhan ciptakan manusia. Nah, sekarang kriterianya apa? Kriterianya itu Tuhan menciptakan manusia itu kan lawan jenis ya. Adam laki-laki, Hawa perempuan. Iya. Makanya dalam kitab Kejadian di sini itu jelas dikatakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya. Terus kemudian Tuhan menciptakan siapa itu?
Pertama kan Adam, terus kemudian Tuhan menciptakan Hawa ya, dari tulang rusuknya ya. Nah di situ Hawa perempuan, Adam laki-laki. Jadi di sini prinsip yang pertama itu jodoh kita itu harus lawan jenis. Iya. Prinsip Jangan itu sudah. sejenis. Prinsip ya. Kalau Jangan sejenis nanti nggak bisa punya. beranak cucu, ya kan? Tidak Laki-laki bisa dengan menularkan laki-laki, keturunan, ya. perempuan dengan perempuan, mana bisa beranak cucu? Tapi bisa mengadopsi. Adopsi lain, itu kan anak orang, bukan anak sendiri kan? Tapi pengertiannya di sini beranak cucu. Yang adopsi nggak masalah. Itu prinsip Kalau alfiah loh. kalau memang nggak punya keturunan. Ya. Tapi ada juga loh Pak yang istilahnya pinjem rahim. Wah. Jadi misalnya spermanya laki-laki pinjem gitu sama, kan ada bank sperma tuh, Ya, buat ya, tinggal ya. pilih. Itu gimana Pak? Pinjem rahim. Pinjem rahim. Itu Kan banyak beranak memang, cucu. banyak juga. Iya. Itu untuk Orang mengusahakan aja. Iya, jadi ada juga yang bukan hanya pinjem, sewa rahim. Oh iya, Iya, Ada sewa rahim juga Iya. ada. Karena ya lain hal sehingga meminjam. Ada Tapi sesuatu kita penyakit. berbicara tentang, kita tidak panjang lebar tentang pinjam rahimnya. Nah. Tapi yang utama itu adalah beranak Beranak cucu. cucu. Jadi beranak cucu itu hal yang sangat penting. Jadi pasangan itu harus berlawan jenis. Nah kemudian yang kedua itu satu pria dan satu wanita. Artinya kita monogami, ya. Dalam Alkitab kita menikah itu monogami. Kayak katakan di misalnya 1 Timotius pasal 3 ayat 2 dan 15. 1 Timotius pasal 3 ayat 2 dan 1 Timotius pasal 3 ayat 12. Itu dikatakan demikian. Karena itulah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jadi pernikahan ini kriterianya adalah satu pria dan satu wanita. Jadi nggak boleh poligami. Jadi, Poliandri. ya seperti itulah. Jadi kalau di madu itu kan biasanya Iya, nggak enak lah Pak. nggak enak ya. Jadi seperti itu. Kalau dikasih madu enak Pak. Kasih madu sih, saya nolak. Madu itu menjahatkan. Jadi intinya Tuhan yang menyediakan dengan kriteria-kriteria. Ya Tuhan kriteria sendiri. itu. Jadi Dan itu tidak boleh dilanggar. ya itu kriteria dari Tuhan tetapkan. Ya, ya. Yang ketiga di sini itu harus jodoh kita itu pasangan yang seiman, ya, yang seiman. Dalam 2 Korintus 6 ayat 14 itu firman Tuhan mengingatkan, menasihati kita supaya kita katakan di sini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya. Jadi kalau bagi saya ini rambu atau kriteria yang sangat penting, yaitu harus seiman. Seiman. Kalau kita seiman kan Enak Pak jalannya. enak ya. Ada persoalan dalam rumah tangga itu bisa Fokusnya satu. dibawa kepada Tuhan. Sampai ke anak cucu juga, keturunan kita juga enak. Artinya anak juga nggak bingung menentukan yang mana. Tapi gimana, ada kasus kan juga di India ya kalau nggak salah itu, yang istrinya banyak, cucunya sampai kayak satu kampung gitu. Ya, itu poliandri itu. Istrinya penting itu banyak. tadi. Istrinya satu kalau poliandri. Istrinya poligami. banyak. Ya istrinya Ya, poligami. banyak. Nah, poligami. Ya, Poligami. berarti intinya di sini ya. Saya ambil garis besarnya ya. Tuhan yang menyediakan dengan kriteria-kriteria tadi. Artinya yang Pak Warno sudah jelaskan panjang lebar. Dan tentu itu sebaiknya lah kita jalankan. Karena kita juga harus kasih tahu ke anak cucu kita nanti Ya. gimana baiknya.